Salam, selamat siang sahabat terkasih. Selamat datang dalam pembacaan dan eksposisi firman Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan perjalanan hidup Yakub. Pada perenungan sebelumnya, kita melihat bagaimana Tuhan menjumpai Yakub di Betel dan berjanji menyertainya kemanapun ia pergi. Sekarang kita memasuki Kejadian pasal 29 ayat 1-14. Ketika Yakub tiba di negeri Haran dan untuk pertama kalinya bertemu dengan Rahel. Sekilas, kisah ini tampak seperti sebuah pertemuan biasa. Namun, jika kita memperhatikan dengan seksama, kita akan melihat tangan Tuhan yang sedang bekerja dengan sangat indah. Mari kita membaca bersama Kejadian 29 ayat 1-14. Yakub di rumah Laban. Kemudian berangkatlah Yakub dari situ dan pergi ke negeri Bani Timur. Ketika ia memandang sekelilingnya, dilihatnya ada sebuah sumur di padang, dan ada 3 kumpulan kambing domba berbaring di dekatnya. Sebab dari sumur itulah orang memberi minum kumpulan-kumpulan kambing domba itu. Adapun batu penutup sumur itu besar, dan apabila segala kumpulan kambing domba itu digiring berkumpul ke sana, maka gembala-gembala menggulingkan batu itu dari mulut sumur. Lalu kambing domba itu diberi minum, kemudian dikembalikanlah batu itu lagi ke mulut sumur itu. Bertanyalah Yakub kepada mereka, "Saudara-saudara, dari manakah kamu ini?" Jawab mereka, "Kami ini dari Haran." Lagi katanya kepada mereka, "Kenalkah kamu Laban, cucu Nahor?" Jawab mereka, "Kami kenal." Selanjutnya katanya kepada mereka, "Selamatkah ia?" Jawab mereka, "Selamat. Tetapi lihat, itu datang anaknya perempuan, Rahel dengan kambing dombanya." Lalu kata Yakub, "Hari masih siang, belum waktunya untuk mengumpulkan ternak. Berilah minum kambing dombamu itu, kemudian pergilah menggembalakannya lagi." Tetapi jawab mereka, "Kami tidak dapat melakukan itu selama segala kumpulan binatang itu belum berkumpul." Barulah batu itu digulingkan dari mulut sumur, dan kami memberi minum kambing domba kami. Selagi ia berkata-kata dengan mereka, datanglah Rahel dengan kambing domba ayahnya, sebab dialah yang mengembalakannya. Ketika Yakub melihat Rahel, anak Laban, saudara ibunya, serta kambing domba Laban, ia datang mendekat, lalu menggulingkan batu itu dari mulut sumur, dan memberi minum kambing domba itu. Kemudian Yakub mencium Rahel serta menangis dengan suara keras. Lalu Yakub menceritakan kepada Rahel bahwa ia sanak saudara ayah Rahel dan anak Ribka. Maka berlarilah Rahel menceritakannya kepada ayahnya. Segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub, anak saudaranya itu, berlarilah ia menyongsong dia, lalu mendekap dan mencium dia, kemudian membawanya ke rumahnya. Maka Yakub menceritakan segala hal ihwalnya kepada Laban. Kata Laban kepadanya, "Sesungguhnya engkau saudara sedaging dengan aku." Maka tinggallah Yakub padanya genap sebulan lamanya. Sahabat terkasih, setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan di Betel, Yakub tidak berhenti berjalan. Janji Tuhan tidak membuat perjalanannya menjadi lebih singkat, tetapi memberi Yakub keberanian untuk terus melangkah. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Mengalami Tuhan bukan berarti semua persoalan langsung selesai. Sebaliknya, kita dipanggil untuk terus melangkah dengan iman. Pada zaman itu, sumur adalah pusat kehidupan. Di sanalah orang mengambil air, memberi minum ternak, bertemu, berbincang, bahkan sering menjadi tempat awal sebuah kisah penting. Alkitab mengajak kita melihat bahwa Tuhan sanggup memakai tempat yang sederhana
untuk menggenapi rencananya. Sahabat terkasih, dari sekian banyak daerah yang mungkin Yakub datangi, ia tiba di tempat yang benar. Bahkan ketika ia bertanya tentang Laban kepada para gembala, mereka berkata, "Kami mengenalnya." Tidak lama kemudian, Rahel datang menggembalakan domba-domba ayahnya. Semuanya terjadi sangat alami. Namun, di balik semua itu, ada penyertaan Tuhan yang tidak terlihat. Seringkali Tuhan menuntun melalui langkah-langkah biasa, percakapan sederhana, dan pertemuan yang tampaknya kebetulan. Padahal sesungguhnya Tuhan sedang mengatur semuanya. Ketika Rahel tiba, Yakub segera menggulingkan batu besar yang menutupi sumur, lalu memberi minum domba-domba milik Laban. Batu itu biasanya digeser bersama-sama oleh beberapa gembala. Banyak penafsir Alkitab melihat tindakan ini sebagai gambaran semangat dan sukacita Yakub. Ia baru saja melihat bagaimana Tuhan memimpin langkahnya. Hatinya dipenuhi rasa syukur. Namun yang lebih penting bukanlah kekuatan Yakub, melainkan Tuhan yang telah membawa dia sampai ke tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Ayat 11 mencatat sesuatu yang sangat menyentuh. Yakub mencium Rahel serta menangis dengan suara keras. Kemungkinan besar air mata itu adalah ungkapan kelegaan. Perjalanan panjang yang penuh ketakutan akhirnya sampai pada tujuan. Tuhan benar-benar menepati janjinya. Beberapa hari sebelumnya, Yakub tidur di atas batu tanpa mengetahui apa yang akan terjadi. Sekarang ia berada di hadapan keluarganya sendiri. Tuhan telah memimpin setiap langkahnya. Sahabat terkasih, ada kalanya kita juga sedang berjalan seperti Yakub. Kita tidak tahu apa yang terjadi minggu depan. Kita belum melihat jawaban doa. Kita merasa masa depan masih samar. Namun, kisah ini mengajarkan bahwa Tuhan sudah lebih dahulu berada di depan kita. Dia mengetahui jalan yang belum kita kenal. Dia dapat mempertemukan kita dengan orang yang tepat. Dia membuka pintu yang tidak pernah kita bayangkan. Dan dia sanggup mengatur setiap detil kehidupan kita. Sahabat terkasih, kisah Yakub dan Rahel bukan sekedar kisah pertemuan dua orang. Ini adalah kisah tentang Allah yang setia pada janjinya. Allah yang menuntun langkah seorang pengembara. Allah yang bekerja bahkan ketika manusia tidak menyadarinya. Karena itu, jika hari ini kita sedang berada dalam perjalanan hidup yang penuh ketidakpastian, janganlah takut. Tetaplah berjalan bersama Tuhan. Mungkin saat ini kita belum melihat tujuan akhirnya. Namun seperti Yakub, suatu hari nanti kita akan melihat bahwa Tuhan telah menuntun setiap langkah kita dengan sempurna. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami dengarkan hari ini. Terima kasih karena melalui kisah Yakub, Engkau mengajarkan kepada kami bahwa Engkau adalah Allah yang setia menuntun setiap langkah anak-anak-Mu. Meskipun kami tidak selalu mengetahui apa yang ada di depan, Engkau telah lebih dahulu mempersiapkan jalan yang terbaik bagi kami. Bapa, ajarlah kami untuk berjalan dengan iman, bukan dengan apa yang kami lihat. Ketika hati kami dipenuhi kekhawatiran tentang masa depan, ingatkan kami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Seperti Engkau menuntun Yakub sampai ke tempat yang telah Engkau sediakan, demikian juga kami percaya Engkau sedang memimpin kehidupan kami sesuai dengan rencana-Mu yang sempurna. Berikan kami hati yang taat, sabar menantikan waktu-Mu, dan tetap setia sekalipun kami belum melihat jawaban atas doa-doa kami. Tolong kami agar tidak mendahului kehendak-Mu.
tetapi belajar mempercayai setiap proses yang sedang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami juga berdoa untuk keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami, pelayanan kami, serta setiap pergumulan yang sedang kami hadapi. Bukalah pintu-pintu yang sesuai dengan kehendak-Mu. Cukupkan segala kebutuhan kami, berikan kesehatan, damai sejahtera, dan sukacita yang berasal dari-Mu. Kiranya sepanjang hari ini, kami boleh merasakan penyertaan-Mu dalam setiap langkah, setiap keputusan, dan setiap perjumpaan yang kami alami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, saat kita tetap berjalan dalam iman dan ketaatan, Tuhan sanggup memimpin kita kepada rencananya yang indah pada waktu yang tepat. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.